Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini kita diberikan keistiqomahan dalam beriman kepada Allah, diberikan kesehatan, kesadaran untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Semoga keistiqomahan ini terus berlanjut sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa di antara manusia yang suka memberi, suka membantu sesamanya, wattaqa, diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal soleh, wasaddaqa bil husna, kemudian dia meyakini, membenarkan adanya pahala, adanya kebaikan, adanya balasan, adanya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti itu dijanjikan oleh Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan baginya jalan-jalan kebaikan, jalan pada pintu kebenaran, juga jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Beriman, iman diiringi dengan amal soleh, termasuk tadi suka memberi, membantu sesamanya. Wa amma man bakhila wastaghna, tapi barang siapa yang bakhil, istaghna, merasa dirinya cukup, dia cukup hidup dengan sendirinya, dia merasa sudah mampu, tidak perlu berbagi, tidak perlu pertolongan orang lain, kemudian dia pun bakhil, tidak mau berbagi, membantu sesamanya. Wa kadzdzaba bil husna, dia bakhil dan merasa cukup karena dia tidak meyakini adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah berjanji akan memberinya jalan kesulitan, sulit dalam hidupnya sampai juga besok ke akhiratnya. Jamaah sekalian sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat tadi, para ulama menyimpulkan bahwa manusia ini dengan berbagai ragam suku bangsa, bahasa, warna kulit, corak dan sebagainya hanya dibagi kepada dua bagian. Satu tadi adalah saddaqa bil husna. Kemudian yang kedua yang tidak saddaqa bil husna, atau dalam bahasa agamanya yaitu mukmin dan kafir. Hanya begitu. Manusia dengan berbagai bahasa, bangsa, suku dan sebagainya dibagi
hanya kepada dua. Begitu menurut para ulama, dan begitu yang kita baca dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman dimudahkan Allah jalannya, yang tidak beriman dipersulit oleh Allah jalannya, baik itu di dunia maupun di akhiratnya. Jamaah sekalian sedang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keimanan tadi jamaah sekalian, kita yang di sini kita yakin semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku percaya kepada Allah. Maka kita melaksanakan salat Jumat ini adalah bentuk wujud dari keimanan kita kepada Allah. Tapi jamaah sekalian, iman tidak cukup sekedar iman, Islam tidak cukup sekedar Islam. Keimanan harus diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan, kepatuhan yang sungguh-sungguh. Maka dalam surat As-Sajdah ayat 15 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah adalah mereka idza dzukkiru bi ayatina, idza dzukkiru biha, apabila dibacakan Al-Qur'an, bacakan ayat-ayat Allah, kharru sujada, mereka mengimani Al-Qur'an tadi, mereka mengimani ayat demi ayat, dan mereka mengamalinya, tidak mengingkari Al-Quran dan tidak mengingkari isinya. Inilah salah satu konsekuensi dari keimanan jamaah sekalian. Bila kita beriman, harus diiringi dengan ketaatan dan juga mengikuti, membenarkan dan mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh mengutip satu ayat dan membuang ayat yang lain. Apapun yang diperintahkan dalam Al-Quran, semuanya harus kita ikutin, kita tunduk. Wa hum la yastakbirun, jangan kita membangkang, membantah satupun dari ayat Al-Quran. Kita sebagai suami di keluarga diperintahkan Al-Quran untuk baik, maka jadilah suami yang baik. Bila bekerja, ikutilah aturan Al-Quran. Bermasyarakat juga seperti itu, ikuti ayat-ayat Al-Quran. Juga di dalam memimpin, ikuti ayat-ayat Al-Quran. La yastakbirun, jangan ambil satu ayat dan buang ayat yang lain. Kalau ayat mengatakan adil, maka adillah. Kalau ayat mengatakan amanat, maka amanatlah. Kalau melanggar itu berarti melanggar ayat Al-Quran. Berarti termasuk sebenarnya orang-orang yang kufur, yang dibagi oleh Allah manusia tadi kepada dua bagian. Jamaah sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari jamaah sekalian, beriman itu tidak cukup diucapkan. Berislam tidak cukup tertulis di KTP kita. Kalau hanya percaya siapa Tuhanmu, Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya iblis juga mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Jadi kalau sekadar mengaku, iblis juga mengaku kalau Allah itu Tuhan. Iblis mengaku kalau Tuhan itu maha kuasa, maha hebat. Kita melihat firman Allah dalam surat Shur ayat 81. Iblis mengatakan, qala wa bi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Wahai iblis, engkau dilaknat. Kemudian iblis berkata kepada Allah, wa bi izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah. Berarti iblis mengaku Allah maha agung, Allah Tuhannya, Allah mulia. Tapi dia minta izin kepada Allah, aku akan menjerumuskan hamba-hambamu semuanya, akan menyeret mereka ikut bersamaku ke dalam neraka. Dan Allah persilahkan kecuali orang-orang yang beriman dan sungguh-sungguh ikhlas
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, kalau kita hanya mengakui Allah sebagai pencipta, siapa yang menciptakanmu? Allah. Siapa yang menciptakan alam ini? Allah. Iblis juga mengaku kalau Allah itu pencipta alam, pencipta dirinya dan sebagainya. Tapi satu kekurangan iblis, tidak istiqomah, tidak taat, tidak tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata dalam surat Al-A'raf ayat 12, "Khalaqtani min nar, khalaqtahu min turabin, khalaqtani min nar." Engkau menciptakan Adam dari tanah, ya Allah, sementara engkau menciptakan aku dari api. Bagaimana aku akan tunduk sujud kepada Adam? Jadi iblis mengakui Allah sebagai penciptanya, termasuk pencipta Adam, malaikat dan seluruh alam. Jadi jamaah sekalian, kita juga begitu. Kalau kita hanya sebatas mengakui Allah pencipta, Allah Maha Kuasa, tapi kita belum tunduk ikhlas, semua kegiatan kita, perilaku kita tidak mencerminkan apa yang ada dalam Quran, sama saja kita sebenarnya dengan iblis, laknatullah. Apalagi orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pencipta, itu jauh lebih parah daripada iblis. Kemudian jamaah sekalian, iblis juga mengakui adanya hari akhirat. Kita melihat firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, Engkau melaknatku, Engkau mengutukku ya Allah, maka beri tangguhlah aku sampai hari kiamat untuk kesempatan bagiku menggoda hamba-hambamu dan menyesatkan mereka. Beri tangguhlah aku ila yaumi yub'atsun, sampai kepada hari kebangkitan, hari kiamat, hari kebangkitan. Iblis jamaah sekalian mengakui adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Sekali lagi jamaah sekalian, kita pun begitu. Kalau hanya sebatas percaya dengan hari akhirat, iblis juga percaya. Tapi iblis tidak takut, tidak khawatir dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk hari kiamat yang kita percayai, kita mewaspadai semua perilaku kita, berarti kita sama dengan iblis. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, bahkan mengatakan hari akhirat itu adalah khayalan manusia, khayalan para tokoh-tokoh agama, maka itu lebih parah daripada iblis, karena iblis saja mempercayai adanya hari kiamat, hari pembalasan. Jamaah sekalian sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi jamaah, maka keimanan kita mari kita ikuti dengan ketaatan kepada Allah, tunduk. Kita perhatikan semua gerak-gerik kita. Jadikanlah apapun yang kita lakukan, apapun peran kita dalam hidup ini, usahakanlah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan dalam hidup. Jadi berislam, beragama tidak hanya terucap, tidak sebatas keyakinan. Kalau sebatas yakin dan mengakui, tahu, ternyata iblis juga tahu. Tapi iblis dijanjikan Allah besok kekal hidupnya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kita bisa memetik sedikit tadi yang disampaikan. Kami hanya menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan begitu yang disampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi ibadis sholihin wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.